Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kita pada pagi hari ini bersama-sama kita mau menyenangkan akan hati Tuhan. Kita mau memuji, memuliakan akan nama Tuhan. Mari saudara, kita persiapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Angkat ku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia pujianku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dari awal katakan, Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat ku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia
kami pada saat ini masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memuji, memuliakan akan nama-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami akan segera memulaikan ibadah kami lewat puji-pujian kami. Tuhan tolong jalannya ibadah kami, biarlah hati Tuhan disenangkan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, selamat kita berjumpa, memuji memuliakan nama Tuhan. Saudara baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, mari bersama-sama kita menyanyikan pujian yang berkata, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Mari saja kita semua bangkit berdiri. Haleluya, puji Tuhan. Bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Bergerak di hidupku, Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Kemenanganlah oleh darah Yesus yang sudah menang. Harap pada Tuhan, iblis mundurlah. Oleh percaya kemenanganlah, kemenanganlah, kemenanganlah oleh darah Yesus yang sudah menang. Harap pada Tuhan, iblis mundurlah. Oleh percaya kemenanganlah, kemenanganlah, kemenanganlah oleh darah Yesus yang sudah menang. Harap pada Tuhan, iblis mundurlah. Oleh percaya kemenanganlah, kemenanganlah, kemenanganlah oleh darah Yesus yang sudah menang. Harap pada Tuhan, iblis mundurlah. Oleh percaya kemenanganlah, oleh percaya kemenanganlah, oleh percaya kemenanganlah. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari pada saat ini kita akan memberikan korban persembahan. Yang pertama, kita menyanyikan pujian
Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Sambil persembahan dijalankan, kita nyanyikan pujian ini. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Oh, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Yesus, dia baik bagiku. Yesus, dia baik bagiku. Tuhan Yesus memberkati persembahan dari saudara sekalian. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, sambil kita menyanyikan pujian yang berkata, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Terima kasih Tuhan. Oh. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, amin. Tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan,
bersyukur kepadamu melalui ibadah kami pada saat ini. Baik kami yang ada di tempat ini, di rumah-Mu Tuhan. Baik saudara-saudara yang ada di rumah. Tuhan Yesus tolong berkati kami semua. Lewat ibadah ini, kebenaran firman Tuhan akan diberitakan kepada kami. Tuhan tolong kami Bapa. Mampukan kami untuk mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Siaplah hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Gembala Pendeta Febe. Dipersilakan. Puji Tuhan, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, sungguh bersyukur kepada Tuhan kalau minggu ini atau pagi ini kita boleh sebagian sudah bisa beribadah bersama-sama di gereja, ya. Itu satu kemurahan Tuhan, walaupun belum semua bisa beribadah pagi hari ini, ada alasan-alasan tertentu. Tetapi saya yakin satu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita pagi hari ini adalah kesempatan yang baik, ya. Biarlah kita bersyukur kepada Tuhan, sebab karena Tuhan segala sesuatu boleh terjadi, ya. Begitu juga dengan keadaan hari-hari ini, seperti yang kita sudah tahu, situasi keadaan, ya, baik mulai dari pandemi baru memulai, ya, kita melihat ada banyak hal yang kita perhatikan, yang kita lihat, tetapi saya yakin segala sesuatu, ya, adalah sepengetahuan Tuhan. Tidak lepas dari pengetahuan Tuhan. Tuhan melihat, Tuhan tahu, dan Tuhan juga, ya, mengerti segala sesuatu. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar lagi kebenaran firman Allah. Kita akan lihat dulu di dalam Yosua pasal yang ke-5 ayat 13. Yosua pasal 5 ayat 13 sampai ayat 15. Kalau saudara sudah dapat, saya akan bacakan. Yosua pasal 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri ini kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan, Allah menjanjikan kepada bangsa Israel Kanaan. Ya, seperti yang kita sudah tahu cerita itu, bagaimana Allah, ya, menjanjikan Kanaan untuk bangsa Israel. Tetapi sebelum mereka, ya, mendapatkan janji itu, mereka juga harus melewati proses, melalui
melewati waktu, ya, melewati hambatan-hambatan, seperti menjadi tema saya pagi hari ini, ya. Ada 3 langkah, ya, sebelum meraih kemenangan, ya. Kita akan belajar dari Yosua 3 langkah apa yang dibuat oleh Yosua sehingga Yosua mengalami satu kemenangan. Tadi saya katakan sebelum mereka meraih janji Allah itu, mereka harus melalui proses waktu, ya, melalui proses hambatan, melalui banyak proses-proses yang mereka harus alami. Nah, saudara, kita tahu bagaimana perjalanan dari bangsa Israel sampai mereka akhirnya, ya, ke Kanaan. Walaupun tidak semua, karena sesuai dengan apa yang mereka imani, apa yang mereka janjikan, yang dijanjikan mereka bisa raih atau tidak tergantung dari mereka, ya. Banyak yang mati di jalan dan sebagainya. Tetapi saudara, yang kita akan melihat bagaimana seperti dikatakan bahwa akhirnya Yosua mengalami satu kemenangan, ada proses-proses yang harus dilalui. Banyak orang tidak mau lewat proses. Banyak orang maunya instan, maunya semua selesai cepat, ya, tanpa satu proses waktu atau proses tadi saya katakan hambatan dan sebagainya. Kadang-kadang ada juga yang Tuhan izinkan satu hambatan-hambatan untuk apa? Untuk membawa kita, ya, untuk melihat bahwa sebenarnya Tuhan yang akan menuntun tangan kita. Lewat hambatan yang Tuhan izinkan, tetapi kita bisa melalui karena bersama dengan Tuhan. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan. Kalau saudara perhatikan, salah satu hambatan yang dialami atau dihadapi oleh bangsa Israel waktu itu adalah Yeriko dikatakan. Ya, Yeriko. Nah, saudara, itulah sebabnya apa yang dilakukan oleh Yosua. Apa langkah-langkah apa yang dibuat oleh Yosua sehingga dikatakan, ya, Yosua sebelum mengalahkan Yeriko ada langkah yang dia buat. Adalah salah satunya, saudara, kita akan lihat dari kebenaran firman Allah dari ayat ini, ya. Kalau kita kembali kepada Yosua pasal 5 tadi di ayat 13. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau ataukah lawan?" Ya, saudara, langkah yang pertama dikatakan Yosua melayangkan pandangnya, ya. Melayangkan pandangnya. Yang dilihat oleh Yosua, ya, adalah panglima bala tentara Tuhan dikatakan oleh ayat ini, ya. Bala tentara Tuhan atau bala tentara sorga. Seringkali dalam kehidupan kita sehari-hari lewat pengalaman hidup ini, tatkala kita menghadapi satu hambatan, ya, menghadapi satu proses di situ, ya, kadang-kadang yang menjadi masalah di dalam kita memberikan pandangan, ya, seringkali kita lebih berfokus atau lebih memandang kepada masalah, ya. Pandangan kita seringkali kita tujukan kepada masalahnya, ya. Masalah yang kita pandang. Saudara, dalam kita memandang lewat seringkali kita yang kita pandang hanya masalah, ya, seringkali itu juga yang kita lihat hanya kekuatan lawan misalnya, kekuatan musuh. Yang ada di pandangan kita, wah kekuatan lawan begini, kekuatan musuh seperti ini. Dan juga, ya, juga akan memandang dengan kekuatan diri sendiri. Sehingga kita berfokus kepada kita memandang kekuatan lawan, kekuatan musuh, dan juga kekuatan diri sendiri. Karena kita akan mulai menimbang, mengukur, wah kekuatan lawan seperti ini, kekuatan saya seperti apa, ya. Nah, saudara, seringkali dalam perjalanan hidup ini, ya, kadangkala lewat kita menghadapi satu proses hambatan dan sebagainya, ya, seringkali kita lebih memandang atau lebih berfokus kepada masalah yang kita hadapi. Tetapi belajar dari Yosua,
Kalau saudara perhatikan Yosua di sini, ya, apa yang Yosua buat, saudara? Kalau saudara perhatikan di sini, Yosua memandang, dikatakan dia melihat kekuatan atau kebesaran Allah. Dia memandang, dikatakan panglima bala tentara Tuhan. Ya, panglima bala tentara Tuhan atau tentara sorga adalah dia anggap itu adalah kekuatannya. Sehingga Yosua mencoba untuk mengarahkan pandangannya bukan pandangan pada kekuatan sendiri atau kekuatan musuh, tetapi dia mencoba untuk memandang kekuatan Allah. Dia tahu bahwa kekuatan Allah itu luar biasa, ya. Biarlah kita juga mau belajar seperti Yosua saat kita menghadapi hambatan, menghadapi masalah, ya. Mari kita pandang Allah bahwa Allah itu sanggup melakukan segala perkara. Allah sanggup menyelesaikan persoalan kita. Allah dapat melakukan segala perkara. Jangan memandang kekuatan diri sendiri. Kalau memandang kekuatan sendiri, saudara, ya, ada saatnya kita nggak akan sanggup, tidak akan mampu. Tetapi mari kita mau belajar seperti Yosua, ya. Dia coba memandang atau melihat kekuatan Allah, memandang bala tentara sorga, dikatakan. Ya, saya yakin setiap saudara dalam perjalanan hidup ini pernah menghadapi hambatan, pernah menghadapi persoalan, masalah, ya. Tetapi bukankah bersama dengan Tuhan kita alami pertolongannya, ya, pembelaannya. Itulah sebabnya biarlah kita tetap menjaga, ya, pandangan kita itu memiliki pandangan bahwa kita yakin Tuhan adalah kekuatan kita. Dia sanggup menyelesaikan, dia dapat melakukan segala perkara. Jangan memandang kekuatan sendiri. Kekuatan sendiri itu terbatas. Seringkali manusia menganggap dirinya itu sudah kuat, dirinya itu benar, dirinya itu sudah bisa lakukan segala sesuatu. Ada saatnya, ya, nggak sanggup, ya, nggak mampu. Ya, kadang-kadang manusia merasa dirinya benar, merasa dirinya sanggup, tapi belum tentu, ya, di hadapan orang lain benar. Karena seringkali merasa diri sendiri yang benar. Nah, saudara, kalau saudara perhatikan di sini, ada satu contoh di dalam Alkitab juga. Kita lihat dulu ya, 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja pasal 6. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 15 sampai ayat 18. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 15 sampai 18. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celakalah tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membukakan mata bujang itu, sehingga ia melihat tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Saudara perhatikan di sini ada satu contoh, dikatakan Gehasi, ya, bujangnya Elisa, ya. Dia memandang musuh, lalu dia menjadi takut, menjadi khawatir, ya, menjadi bingung sebab dia mencoba untuk memandang musuh, dikatakan, ya. Yang ada di hadapan bujangnya Elisa ini, Gehasi, dia melihat, aduh, sekeliling banyak tuh tentara-tentara berkuda, dikatakan, ya, mengelilingi Elisa. Perasaannya menjadi tidak tenang, takut, ya. Seringkali ini mungkin menjadi pengalaman dalam hidup manusia atau hidup kita. Tatkala menghadapi apa-apa menjadi takut, bingung, khawatir, ya. Tetapi saudara, kalau kita mencoba untuk memandang pandangan kepada Allah, itu akan menolong kita. Sehingga kita tidak penuh dengan ketakutan, tidak menjadi orang yang selalu bingung, khawatir, takut. Karena suka memandang mungkin memandang keadaan secara manusia, mungkin musuh yang ada di depan kita seperti apa, ya.
kekuatan kita seperti apa, sehingga membuat manusia menjadi takut dan khawatir. Hari-hari ini orang banyak penuh dengan ketakutan, kekhawatiran dengan adanya corona, pandemi ini membuat banyak orang menjadi takut dan khawatir, menjadi bingung. Seperti yang dialami oleh Gehazi ini, bujangnya Elisa, sebab dia tidak memandang Allah, tidak memberi pandangan kepada Allah karena dia memandang musuhnya di depan. Kenyataannya, fakta memang berbicara, itu tentara berkeliling mengelilingi Elisa. Nah saudara, tetapi saudara perhatikan berbeda dengan Elisa. Elisa dia mencoba untuk memandang Allah. Pandangannya kepada Allah, tidak pandangannya kepada musuh yang membuat dia menjadi takut dan khawatir, tetapi dia mencoba mengangkat pandangannya kepada Allah. Seperti Yosua tadi, kepada bala tentara sorga. Haleluya. Nah saudara, dikatakan Elisa memandang Allah dan Elisa berdoa kepada Allah. Elisa minta kepada Tuhan, butakan mata mereka itu, tentara-tentara itu. Dan Tuhan jawab saudara, Tuhan jawab, sebab apa? Elisa mempunyai satu prinsip, setiap kali ada hambatan, setiap kali ada masalah yang dihadapi, dia mau mengangkat pandangannya kepada Allah. Tidak memandang keadaan musuh atau keadaan kekuatan kita, tetapi mencoba memandang Allah. Dan Tuhan jawab. Dikatakan tentara-tentara itu jadi buta saudara, sehingga dia dituntun kemana aja dia tahu. Elisa berkata ke sana, itu bukan jalannya ke sana, bukan ke situ, ikuti karena matanya, pandangannya jadi buta. Dan setelah dikatakan musuh ini menjauh, Elisa berdoa lagi kepada Tuhan. Tuhan, bukakan matanya yang buta. Dijawab lagi oleh Tuhan. Ingat saudara, kita punya Allah yang sanggup mendengar setiap doa kita, jeritan kita. Dia dengar. Jadi saudara jangan merasa, oh itu kan Elisa yang didengar oleh Tuhan. Elisa manusia biasa, sama dengan saya dan saudara. Kalau dia dapat melihat mujizat Tuhan, saudara dan saya juga kalau punya iman yang sama, akan melihat juga mujizat Tuhan. Dan akhirnya saudara, yang buta celik. Lalu mereka kaget, loh kok saya ada di sini? Karena sekarang berurusan dengan Allah musuh ini. Bukan berurusan lagi dengan Elisa, dengan Gehazi, tetapi sekarang berubah. Musuh ini sekarang berhadapan dengan Allah. Haleluya. Jangan main-main, kita punya Allah yang hidup. Amin. Kita punya Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Jangan takut. Haleluya. Ada satu lagu dikatakan, kepada siapakah aku harus takut? Sebab Allah kita adalah Allah benteng kekuatan kita. Haleluya. Nah saudara, akhirnya kalau saudara perhatikan bagaimana pengalaman dari Gehazi tadi, Gehazi akhirnya kaget, loh kok bisa ya? Coba dari awal Gehazi mulai mempunyai pandangan seperti Elisa, memandang Allah. Setiap ada hambatan, ada musuh di depan kita, ada persoalan, kita taruh pandangan kita kepada Allah. Maka Gehazi akan melihat dari awal sebenarnya. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, sebenarnya Gehazi gak perlu takut seperti Elisa. Elisa tidak takut seperti Gehazi, karena dia mencoba mengarahkan pandangannya kepada Allah, kepada bala tentara sorga. Nah ini langkah yang dilakukan yang pertama oleh Yosua tadi. Saya memberi contoh tentang Gehazi yang memandang musuh sehingga menjadi takut dan khawatir. Lalu langkah yang kedua yang dilakukan oleh Yosua, kita baca lagi Yosua, kembali kepada Yosua. Yosua pasal 5 ayat 14. Yosua pasal 5 ayat 14. Jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambamu atau hambanya ini?
Saudara perhatikan di situ ada dikatakan, lalu Yosua sujud menyembah. Ya, Yosua sujud menyembah. Dan dia siap apapun yang dikatakan oleh bala tentara itu. Ya, bala tentara sorga itu. Apa yang dikatakan oleh Allah, dia siap melakukannya. Ya, dia datang menyembah. Dia tahu itu Allah yang datang. Ya, nah saudara, akhirnya dia juga membuka hatinya, siap apapun yang engkau katakan, aku siap lakukan. Ya, apakah yang akan dikerjakan? Dia siap. Ya, apapun diperintahkan oleh Allah, dia siap. Haleluya. Nah, saudara, kata menyembah di sini, sujud menyembah, bukan sekedar orang karena berlutut ya di depannya atau tiarap di depannya, wah dia menyembah tuh, ya. Bukan tindakannya itu yang dimaksud, tetapi adalah karena rohnya menyembah Allah. Haleluya. Satu ayat dikatakan, biarlah roh menyembah Allah dengan kebenaran, dengan roh menyembah Allah. Sebab Allah itu roh adanya. Haleluya. Harus menyembah dengan roh. Bukan cuma sikapnya bertiarap, bukan cuma sikapnya berlutut. Apa artinya berlutut? Tapi kalau hatinya tidak menyembah Allah, rohnya tidak menyembah Allah, tetapi rohnya menyembah Allah dengan kebenaran. Coba kita lihat di dalam satu ayat. Dalam Yohanes pasal 4. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Yohanes 4 ayat 23 sampai ayat 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Haleluya. Karena dia Allah, kita harus menyembah dia dengan roh dan kebenaran. Karena dia adalah roh dikatakan. Nah saudara, bagaimana sikap kita menyembah Allah? Apakah cuma dengan sikap karena kita berlutut, karena kita bertiarap? Tetapi bagaimana dengan roh kita? Apakah roh kita juga menyembah dia, mengangkat pujian kepada dia, mengangkat kemuliaan bagi Tuhan? Haleluya. Roh ini menyala-nyala mengangkat karena hatinya itu semangat, penuh dengan penyembahan. Kalau orang gak suka berdoa, orang gak suka menyembah, ya, bagaimana mau bertemu dengan Tuhan? Ya, mau berjumpa dengan Tuhan. Kita harus meluangkan waktu untuk menyembah Allah, meluangkan waktu untuk berdoa, sembah Tuhan. Kalau rohnya itu penuh dengan cinta, ya, kepada Tuhan, maka gak akan berhenti kepengen menyembah Tuhan. Ya, ingin terus menyembah dia, ingin terus menaikkan pujian bagi dia. Karena rohnya itu, ya, berkobar-kobar. Haleluya. Nah saudara, dikatakan menyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan cuma menyembah dalam roh, tetapi juga dikatakan dalam kebenaran. Haleluya. Ini satu paket yang gak bisa dipisahkan, roh dan kebenaran. Ya, ini jadi satu. Itulah sebabnya biarlah kita menjadi orang-orang, dikatakan Allah menghendaki penyembah-penyembah yang benar, yaitu orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Haleluya, puji Tuhan. Sembah dia, muliakan dia, agungkan dia, angkat rohmu, minta Roh Kudus memimpin hidup ini. Ya. Hampir setiap doa saya setiap hari, saya tidak pernah lupa berkata, aku perlu rohmu Tuhan. Aku ingin dipimpin rohmu Tuhan. Aku ingin dipenuhi terus dengan rohmu Tuhan. Ya. Saya butuh Roh Kudus. Saya perlu Roh Kudus. Banyak ketidaksanggupan, ketidakmampuan saya. Saya tahu kalau ada Roh Kudus akan memampukan, akan menyanggupkan. Ya. Saya ingin Roh Kudus terus menyertai. Haleluya. Karena kita butuh dia.
Puji Tuhan. Saudara, biarlah kerinduan ini tetap ada di hati kita. Untuk terus dipenuhi dengan Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus. Dibimbing oleh Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus akan memberitahu tatkala kita salah, dia akan mengingatkan. Kadang-kadang ada karakter-karakter yang kita harus rubah. Ada Roh Kudus yang mengingatkan kita. Ya. Sebab Roh Kudus itu adalah Roh Kudus yang yang mengajar dan membimbing, memberitahu. Haleluya. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, saya yakin saudara, ya, apapun yang orang boleh berkata tidak mungkin untuk kita lakukan. Bersama Roh Kudus kita dapat melakukan segala perkara. Kita dapat melihat pertolongannya, kita bisa melihat mujizatnya. Haleluya. Minta tiap hari, Tuhan penuhkan aku dengan Roh-Mu, bimbing aku dengan Roh-Mu. Aku perlu Roh Kudus Tuhan. Aku enggak sanggup Tuhan. Saya yakin tatkala kita rindu minta, maka dia akan datang menolong kita. Haleluya. Dia akan datang membimbing kita. Puji Tuhan. Nah saudara, lalu langkah yang ketiga saudara. Kalau saudara perhatikan langkah yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Yosua? Kembali kepada Yosua. Yosua pasal 5 ayat 15. Yosua 5 ayat 15. Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Dikatakan di sini menanggalkan kasutnya. Ya, bala tentara sorga ini waktu berjumpa dengan Yosua, tanggalkan kasutmu karena tempat itu tempat kudus. Ya, dan Yosua melakukannya, kata ayat ini. Dia melakukan apa yang disuruh. Yosua mencoba untuk menanggalkan kasut. Ya, ini berbicara kasut, ini berbicara menanggalkan kasut, ini berbicara tentang kekudusan. Hidup dalam kekudusan. Haleluya. Bagaimana Roh Kudus mau memimpin kita, bagaimana Roh Kudus akan menyertai kita, bagaimana kita akan menang dari musuh kalau kita enggak kudus, ya. Kita perlu kudus dikatakan di sini, menjaga kekudusan. Kita perlu menjaga hidup ini kudus di hadapan Allah, sebab tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Hati-hati, sepandai-pandai engkau menyembunyikan sesuatu yang dosa, yang tidak berkenan kepada Tuhan, ada waktunya Allah akan permalukan. Ada waktunya Allah akan bongkar, akan buka itu. Ya, hati-hati kalau Tuhan sudah berbicara, menegur, mengingatkan untuk bertobat. Segeralah bertobat. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Haleluya. Ya, hari-hari ini mungkin pergaulan-pergaulan, banyak pergaulan-pergaulan yang jahat. Ya, khususnya hari ini ada anak-anak muda yang datang. Puji Tuhan. Ya, jaga kekudusanmu, jaga hidupmu, ya, sebab itu akan menentukan langkahmu ke depan. Masa depanmu akan ditentukan di sini. Engkau gampang untuk berbuat apa-apa di dunia ini, sebab di sekitarmu banyak itu godaan, banyak itu yang akan membuat engkau akan jatuh. Baik dalam segi narkoba misalnya, dalam segi kekudusan, ya, perjinahan dan sebagainya. Di sekitar kita itu banyak. Kalau tidak berhati-hati, ya, maka akan jatuh. Ya, tetapi saya yakin kalau engkau hidup dalam kebenaran, suka menyembah Allah, ya, penuh dengan Roh Kudus, maka itu akan memampukan kita untuk hidup suci di hadapan Allah. Di sini juga ada keluarga yang datang, suami istri, ya, jaga kekudusan suami istri. Haleluya. Ya, jangan sampai tercemar, sebab di hadapan Allah nggak ada yang tersembunyi. Ya, jaga hidupmu sehingga engkau hidup benar di hadapan Allah, hidup kudus, hidup suci, sehingga engkau diberkati oleh Allah. Rumah tanggamu diberkati Tuhan, anak cucumu diberkati Tuhan. Ya, musuh-musuh yang di depan kita Tuhan akan selesaikan bersama dengan Dia.
Ada kemenangan-kemenangan yang kita akan alami. Kalau toh ada yang sudah jatuh dalam dosa, ada yang sudah gagal, bertobat sungguh-sungguh. Berhenti, lepas dari segala dosa yang salah. Supaya Allah kembali memulihkan. Haleluya. Masih ada harapan kalau mau bertobat sungguh-sungguh. Tuhan akan pulihkan kembali. Sehingga engkau akan disertai kembali oleh Tuhan. Walaupun pasti ada harga yang harus dibayar, ya, apa yang ditabur akan dituai. Ada hal-hal yang mungkin harus dialami, seperti apa yang dilakukan oleh Daud waktu Daud jatuh dalam perzinahan, ya, gagal di situ. Tuhan ampuni dosanya, tatkala dia minta ampun. Tetapi ada buah yang harus diterima, ada harga yang harus diterima, ya. Nah saudara, kalau diperhatikan bagaimana anak saja melawan orang tuanya Daud, ya, ingin menurunkan jabatan ayahnya dan sebagainya. Bukankah itu istilahnya ya mungkin air mata darah bagi Daud. Rumah tangganya dikocok oleh Allah, diizinkan terjadi sesuatu. Karena apa? Karena Daud jatuh dalam dosa. Tetapi tatkala Daud mau bertobat sungguh-sungguh, Tuhan pulihkan, ya. Dikatakan dalam firman Allah sampai Daud mati terakhir, walaupun dia diberi cewek-cewek yang mengelilingi dia, Daud tidak berbuat, ya. Daud hidup dalam kebenaran. Itulah sebabnya ada satu ayat dalam Mazmur, kalau enggak salah di pasal 11 atau apa, ya. Jangan ambil rohmu dariku, perbaharui aku. Daud mengakui bahwa Daud jatuh dalam dosa, tetapi dia minta Tuhan perbarui. Jangan ambil rohmu dariku, karena dia ingin bertobat sungguh-sungguh. Dan Tuhan pulihkan kembali. Haleluya. Nah saudara, dikatakan menanggalkan kasut. Coba kita lihat dulu dalam Mazmur 24. Mazmur 24 ayat 3 sampai ayat 5. Mazmur 24 ayat 3 sampai ayat 5. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, dan tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Amin. Haleluya. Ayat ini berkata di ayat 5, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Siapa orang itu? Orang yang suci hatinya, dikatakan, ya. Orang yang suci hatinya, orang yang bersih tangannya, dikatakan ayat ini. Murni hatinya, tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Haleluya. Hidup dalam kebenaran, ya. Saya yakin kalau kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian, haleluya, hidup dalam kekudusan, gak usah takut saudara. Tuhan pasti pelihara kita, amin. Firman Allah berkata, burung di udara saja tidak pernah menanam, ya, tidak pernah menabur, dia menanam, tetapi dia nggak pernah mati kelaparan, ya, karena dipelihara juga oleh Allah, haleluya. Apalagi kita, ya, sebagai orang-orang, ya, yang dikatakan biji matanya Allah, orang yang khusus, ya. Ada satu pertanyaan pernah saya dengar orang bertanya begini, mau jadi malaikat atau mau jadi manusia? Ya, ada hamba Tuhan waktu berkhotbah dia bertanya, saudara mau pilih jadi malaikat atau mau jadi manusia? Ayo kalau saya tanya saudara jemaat di sini GPD Bethlehem Permata Buana, mau jadi malaikat apa mau jadi manusia? Ayo. Kalau jadi malaikat katanya nanti bisa terbang ke sana, tembus tembok kemana, karena dia roh, ya, dia pesuruh Allah, dia suruh ke sana, suruh menolong, suruh mencabut nyawa, suruh ini dan sebagainya, ya. Mau jadi malaikat? Mikir-mikir, mau jadi malaikat atau mau jadi manusia?
Kalau jadi manusia, tapi kan aku ini ngalamin masalah di dunia. Saya jadi manusia kadang-kadang mesti nangis, sedih, susah. Ada saatnya diperlakukan orang tidak enak, sedih, susah. Menjadi manusia? Ayo. Saudara, manusia itu pilihan Allah. Amin. Ya. Tidak kebetulan kita jadi manusia karena Dia memilih kita. Haleluya. Kita itu istimewa di hadapan Allah. Ya. Kita itu istimewa. Malaikat kalau berdosa tidak diampuni lagi. Ya. Dibuang, dicampakkan. Tetapi kita sebagai manusia yang ditebus oleh darah Yesus. Hari ini kita akan mengadakan perjamuan suci. Karena Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara. Ya, karena kita ini adalah pilihannya, kita diciptakan khusus. Dia punya rencana buat saya dan saudara. Ya, berbahagialah engkau menjadi manusia, walaupun kau harus diolah, harus menghadapi hambatan, harus menghadapi rintangan untuk mendapat janji kemenangan. Tetapi kita bersama dengan Dia akan alami pertolongan-pertolongannya, pembelaannya, penyertaannya berbeda. Ya. Kita akan melihat bahwa Allah kita ya beserta dengan kita mengalami satu mujizat pertolongan karena pertolongan Dia nggak pernah terlambat. Ya, itulah sebabnya tadi saya katakan ya, karena Yesus mau menebus dosa kita sehingga kita semua boleh diampuni. Ya, bukan menebus malaikat, tetapi darah Yesus mati di atas kayu salib, tertumpah darahnya. Ya. Sampai dikatakan lambung Yesus ditusuk, keluar darah dan air, dikatakan bilurnya. Yesus dimahkotai duri. Yesus mengalami banyak pukulan. Bahkan dicambuk, dikatakan Yesus dilukai, dicambuk. Dan bekas cambuknya itu kayak pancing katanya. Dagingnya bisa ikut keluar. Ya. Yesus harus menghadapi diludahi, dihojat dan sebagainya. Apakah untuk menebus dosa malaikat? No, bukan. Menebus dosa manusia, saya dan saudara. Amin. Haleluya. Bukankah kita ini istimewa? Manusia istimewa, manusia diciptakan khusus oleh Allah karena Dia punya rencana bagi manusia. Supaya manusia menjadi sempurna dan dia bersama-sama dengan Allah. Haleluya. Nah saudara, pengorbanan Yesus di kayu salib tidak akan menjadi sia-sia kalau kita menjaga keselamatan. Haleluya. Keselamatan kita pelihara, kita jaga sehingga itu tidak menjadi sia-sia. Haleluya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, coba baca satu ayat lagi sebagai ayat terakhir, 1 Tesalonika 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, dikatakan di sini seluruh roh, jiwa dan tubuh, haleluya, terpelihara sempurna, tidak cacat waktu kedatangan Yesus kedua kali. Kita adalah orang-orang yang ikut terangkat bersama-sama dengan Dia menyongsong kedatangannya kedua kali. Jaga kesucian, jaga hidup benar, banyak menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Ya, arahkan pandanganmu kepada Allah. Jangan memandang kepada kekuatan manusia, kekuatan sendiri. Jangan memandang kekuatan musuh. Pandang Allah, maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Mari siapkan hatimu untuk diberkati lewat perjamuan suci pagi hari ini. Ya, kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian pada satu bukit jauh dari sini.
Nanti petugas perjamuan akan maju ke depan. Pada satu bukit jauh dari sini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Firman-Mu sudah menuntun hidup kami dan Engkau akan terus menyertai hidup kami sehingga hidup kami terus berkenan kepada Allah. Kami ingin hidup terus berkenan kepada-Mu Tuhan. Tolong sanggupkan, kuatkan setiap umat-Mu sehingga semua hidup dalam kebenaran. Sebentar kami akan diberkati lewat perjamuan suci. Biarlah kami semua siap diberkati sebab kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan diberkati dengan perjamuan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara akan dilayani.
Mari kita berdiri bersama-sama. Apa ada yang belum mendapat? Apa sudah mendapat semua? Ya. Kalau saudara sudah mendapat, saudara bisa persiapkan masing-masing. Mari kita angkat roti ini sebagai lambang tubuh Yesus dengan tangan kanan ke atas. Tuhan Yesus, tubuhmu terpecah karena kami. Kami yakin pengorbananmu berarti bagi hidup kami. Kalau engkau tidak terpecahkan, tubuhmu tidak terpecahkan, maka kami tidak melihat keselamatan di hidup ini. Terima kasih Tuhan, ini adalah makanan yang benar, akan memberkati yang mempunyai iman, yang makan dengan benar, dengan hidup benar, maka berkat Allah akan turun di atasnya. Terima kasih Tuhan. Saya akan bacakan firman Allah, jangan dimakan dulu. Pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tubuhmu menyatu dengan tubuh kami, karena kami percaya kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami yakin Engkau akan memberkati setiap kami. Mari kita angkat anggur ini sebagai lambang darah Yesus dengan tangan kanan ke atas. Terima kasih Tuhan. Inilah darah yang sudah terpecah untuk kami. Terima kasih Bapa. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Darah-Mu menyatu dengan darah kami, karena kami percaya Yesus tertumpah darahnya untuk menebus dosa saya. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk apa yang Kau sudah buat bagi kami Tuhan. Kami yakin Tuhan, Engkau akan memberkati yang melakukan dengan iman pagi hari ini. Siapapun dia yang melakukan dengan iman diberkati oleh Allah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Engkau sudah memberkati kami, dan kami juga siap diberkati oleh Allah lewat tangan-tangan yang akan memberi untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan juga memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita akan memberikan korban persembahan yang kedua. Mari saudara, sambil kita menyanyikan pujian yang berkata, kemenanganlah, kemenanganlah oleh darah Yesus yang sudah menang. Haleluya, puji Tuhan. Kemenanganlah, kemenanganlah oleh darah Yesus yang sudah menang. Harap pada Tuhan, iblis mundurlah. Oleh percaya, kemenanganlah, kemenanganlah, kemenanganlah oleh darah Yesus yang sudah menang. Harap pada Tuhan, iblis mundurlah. Oleh percaya, kemenanganlah, kemenanganlah, kemenanganlah oleh darah Yesus yang sudah menang. Harap pada Tuhan, iblis mundurlah. Oleh percaya, kemenanganlah. Oleh percaya, kemenanganlah. Oleh percaya, kemenanganlah.
Gembala dipersilakan. Seperti pagi hari ini kita sudah mengadakan ibadah tatap muka, ya, ada di gedung gereja. Begitu juga minggu depan, ya, tetap akan diadakan ibadah di gedung gereja jam 7 pagi seperti pagi ini, ya. Bagi setiap saudara yang rindu untuk tetap beribadah di gedung Tuhan, di rumah Tuhan, bisa hadir jam 7 di tempat ini, ya. Kita sudah coba untuk mengikuti protokol kesehatan, ya, kursi kita jarak-jarakin, ya, saudara harus dites dan sebagainya, ya. Tuhan pasti tolong, dan semua yang hadir yang bertugas harus menggunakan masker, ya. Nah, saudara, kita juga berdoa untuk bagi mereka yang sedang sakit dan Tuhan menolong semuanya. Puji Tuhan, kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita. Ku beri kemuliaan dan hormat. Diberkati Allah pagi hari ini. Kami berterima kasih kepada Tuhan memberi kesempatan kami dapat beribadah bersama-sama kembali di rumah Tuhan. Kami yakin kami rasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Berkati setiap yang sudah hadir, tidak ada yang sia-sia kehadiran mereka. Tuhan, Engkau yang akan memperhitungkan, Engkau memberkati mereka. Berikan mereka Tuhan damai, sejahtera, sukacita. Bahkan Engkau juga menyertai setiap langkahnya. Semua sehat, semua dilindungi Allah di dalam nama Yesus. Begitu juga dengan jemaat yang masih ada di rumah, yang sebentar mereka akan mengikuti ibadah online lewat ibadah ini yang baru akan diupload sebentar ke YouTube. Tuhan tolong berikan mereka juga damai sejahtera, berkati mereka. Biarlah Tuhan Engkau juga menyertai langkah mereka. Dimanapun mereka berada diberkati oleh Allah. Rumah tangga mereka diberkati, pekerjaan mereka diberkati, anak-anak mereka diberkati, usaha apapun yang dikerjakan tangannya diberkati Allah. Pelayanan mereka diberkati Tuhan. Engkau juga memberkati baik juga para kaum lansia yang ada, Tante Lina, Tante Yuli, baik Tante Liana. Tuhan berikan mereka kesehatan, jagai mereka siang dan malam dalam nama Yesus. Khususnya kami berdoa untuk Tante Liana, Tuhan. Engkau tolong gangguan di jantung yang mengganggu. Engkau tolong Tuhan, sehingga rasa sesak di waktu malam. Tuhan, jantung yang membengkak, Tuhan Engkau tolong dalam nama Yesus. Jamak dia Tuhan, berikan dia kesembuhan. Dia juga setia untuk mengikuti ibadah online di rumah. Berkati dia, jamak dia dalam nama Yesus. Semua jemaat, kalau ada yang terganggu kesehatannya, sakit penyakit yang seringkali datang mengganggu
seringkali datang kambuh, apapun penyakit apapun, setiap yang mengalami penyakit, dalam nama Yesus Engkau lepaskan, berikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Yang mengalami kesukaran keuangan, pekerjaan yang terhambat, omset-omset yang belum terpenuhi, ada tunggakan-tunggakan, mungkin tagihan-tagihan yang belum selesai. Tuhan, Engkau tolong. Kalau ada yang sedang mencari pekerjaan, ada yang baru bekerja, baik juga yang baru merintis usaha baru, apapun yang mereka kerjakan, di dalam nama Yesus berkat Allah di atas mereka. Yang takut Tuhan, yang setia kepada Tuhan, berkat Allah di atas mereka di dalam nama Yesus. Baik adik-adik, balita, anak-anak balita, anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, dewasa, sampai lansia, semua dilindungi Allah, dijaga oleh Tuhan, dijauhkan dari penyakit apapun dalam nama Yesus. Semua ada dalam pergaulan yang benar, yang takut Tuhan. Berkati sekolah mereka, biarlah Tuhan memberkati. Kalau ada yang sudah sekolah tatap muka, Tuhan tolong lindungi mereka semua. Terima kasih Bapak yang baik. Jemaat yang sedang keluar kota karena pekerjaan, ada tugas-tugas yang akan berangkat dalam minggu ini keluar kota. Tuhan lindungi, Tuhan jaga. Di mana mereka berpergian, Tuhan jagai. Lindungi mereka, selamatkan mereka, sehingga mereka bertemu keluarganya kembali dalam keadaan sehat di dalam nama Yesus. Yang sedang berulang tahun, jemaat yang berulang tahun, ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran, kiranya turunkanlah berkat-Mu di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka semua boleh diberkati Allah. Terima kasih Tuhan, yang merindukan keturunan, Tuhan tolong, biarlah Engkau buka rahimnya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Engkau jamak di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau ada jemaat yang sedang menghadapi problema rumah tangga, baik mungkin ada keluarga-keluarga di ambang kehancuran, Tuhan tolong, Engkau sanggup memulihkan rumah tangga mereka dalam nama Yesus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau bekerja dengan dahsyat, Roh Kudus yang memimpin dan menyertai di dalam nama Yesus. Hubungan orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, semua Tuhan juga yang memulihkan keadaannya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami, baik juga Bapak Presiden, Wakil dan seluruh aparat negara. Bahkan kami berdoa khusus untuk Ketua RT, RW, Lurah, Camat, Tuhan wali kota, baik juga gubernur yang ada di sekitar kami. Berkati mereka dengan berkat yang datang dari Allah. Rumah tangga mereka diberkati, mereka sehat dan nama Tuhan dipermuliakan. Mereka-mereka yang ada di sekitar kami, di tempat kami beribadah ini, biarlah di komplek ini semua diberkati Allah. Berkat Allah turun atas mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kemurahan-Mu, terima kasih Engkau berkati juga yang sudah melayani pagi hari ini. Baik pemimpin pujian, singer, pemain musik, petugas penerima tamu, petugas kolektan, petugas LCD, petugas perjamuan suci, apa saja yang mereka sudah kerjakan bagi Tuhan pagi ini, tidak akan pernah sia-sia. Berkati mereka, berkat Allah turun atasnya. Terima kasih Tuhan. Baik juga kami berdoa untuk minggu depan ibadah di tempat ini di gereja. Biarlah Tuhan tolong sehingga jemaat juga boleh hadir bersama-sama dan boleh memuliakan Tuhan bersama. Terima kasih Tuhan, terima kasih tangan-tangan yang sudah memberi untuk pekerjaan Tuhan, baik untuk persembahan, kas gereja, untuk donatur gereja, mereka-mereka yang peduli akan pastori, mereka-mereka yang Tuhan memperhatikan rumah Tuhan. Biarlah mereka juga yang sudah dengan iman mengembalikan milik Allah perpuluhan. Tuhan,
Engkau sanggup membuka tingkap langit bagi yang percaya. Engkau akan memberkati mereka dengan berkat yang datang dari Tuhan. Berkat yang tidak berkesinambungan, tidak akan pernah putus selama kami hidup di dalam ketaatan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing. Ada yang dekat, ada yang jauh, sertai mereka, tibakan ke rumah dengan selamat, jauhkan dari mara bahaya, kecelakaan apapun. Biarlah mereka semua dilindungi Allah, ditolong oleh Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Sekarang saudara-saudara, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai putra Allah yang tunggal, bimbingan penyertaan Roh Kudus boleh menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat pagi.